Tafadhal, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, kita bersyukur alhamdulillah. Hanya karena rahmat dan karunia Allah saja kita bisa taat beribadah. Kita bisa mendirikan salat subuh barusan, kita bisa berzikir, subhanallah. Itu hanya karena Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita semakin semangat diberikan kekuatan oleh Allah. La'azidannakum, sungguh-sungguh kami akan berikan nikmat yang bertambah kalau lain syakartum, kalau Anda bersyukur. Walain kafartum, kalau Anda kufur, nah inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla setiap saat. Baru bangun tidur, ya Allah, Engkau yang memberikan nikmat ini semua. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada pagi hari ini di waktu New York, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur. Dan pada pagi hari ini saya akan mengkaji yang luar biasa, sangat fundamental dari kajian-kajian sebelum untuk membuat kekuatan yang kokoh, sehingga kita mengerti tentang takwa dan melanjutkan kajian sebelumnya. Baru kita gabung antara kekuatan ini semua, pemahamannya secara integral. Salam dan selawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini juga kita selalu mengasah rasa cinta kita setiap saat. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak-banyak bersalawat. Tidak hanya di dalam waktu salat dan duduk tasyahud, atau orang Indonesia bilang duduk tahiyat, tetapi ketika kita berdiri duduk berbaring, mungkin sambil masak, sambil membersihkan rumah, apapun yang kita sambil menyetir, kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita kemarin sudah membahas tentang takwa itu sendiri. Bagaimana arti daripada takwa, redaksi-redaksi di dalam Al-Quran kita kaji. Tentunya dengan waktu yang sangat amat sempit sekali kemarin mendekati iftar, buka puasa. Saya hanya mengambil beberapa cuplikan-cuplikan ayat Al-Quran yang menggambarkan takwa secara utuh. Takwa artinya kita sudah tahu adalah menjaga dan memelihara. La'allakum tattaqun, artinya bagaimana kita bisa menjaga perilaku kita taat atas segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menjaga perilaku kita dari kemurkaan Allah, yaitu menjauhi segala larangan-larangannya. Bagaimana perilaku kita betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjaga hati kita dan pikiran kita, itu nomor satu. Menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, tutur kata kita. Sampai pun zaman sekarang, kadang-kadang kita nge-share pendapat di dalam WA, apalagi WA group, WhatsApp group. Hati-hati, harus terjaga. Jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Apalagi niatnya sudah salah. Saya akan hantam dia dengan share ini. Saya akan hantam dia, saya hancurkan. Nah, ini niatnya salah. Kadang-kadang menghantamnya dengan peluru ayat-ayat Al-Quran. Dengan peluru hadis-hadis Rasulullah SAW. Ingat, innamal a'malu berniat, semua perilaku itu dilihat niatnya. Anda share hadis-hadis ayat Al-Quran, tapi niatnya tidak baik, bisa saja. Itu kalamul haq yuradu bihil batil. Perkataan yang benar, tapi diniatkan dengan yang tidak benar. Perkataannya adalah suci, Al-Quran dan hadis, tetapi diniatkan tidak benar. Subhanallah. Ini sama saja, nanti ketika semakin dekat dengan kiamat, ada disebut dengan ulama su. Ini yang paling berbahaya dan ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu ulama yang sangat buruk sekali. Kenapa? Dia memakai Al-Quran dan hadis untuk niat yang tidak baik.
untuk kepentingannya, untuk kepentingan politik dia, untuk kepentingan materi duniawi. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah tahu isi hati kita. Jagalah hati dan pikiran kita agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka orang beriman, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, belum tentu bertakwa. Kita beriman pada Allah, Anda beriman pada Allah? Iya. Anda beriman yakin adanya akhirat? Iya. Tapi kadang-kala perilakunya tidak terjaga, tutur katanya tidak terjaga, penglihatannya tidak terjaga, pendengarannya tidak terjaga. Dan itu semua berangkat daripada hati dan pikiran yang tidak terjaga. Maka itu kita memahami takwa harus benar-benar ngerti betul. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali hari ini, pada pagi hari ini, dan waktunya jauh lebih leluasa dibanding sebelum iftar, saya ingin lebih mendalam lagi. Saya akan menerangkan singkat cerita tentang takwa yang kemarin, bikin resume, bikin summary-nya, bikin intisarinya, bahwa takwa menjaga dan memelihara mempunyai dimensi ataupun unsur rasa. Karena perilaku menjaga adalah mempunyai rasa cinta dan takut. Ini yang kemarin kita bahas. Rasa cinta dan takut inilah yang harus kita bina. Rasa cinta dan takut inilah yang harus kita bangun. Kata-kata la'allakum, kenapa la'allakum? Ini menunjukkan butuh waktu. Karena bicara rasa, perasaan, penjiwaan. Beda dengan apa yang kita ketahui, dengan apa yang kita rasakan. Apa yang kita ketahui mungkin lebih cepat mengetahuinya. Tidak ada yang tidak tahu bahwa kita ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah di mana saja, di mana Anda berada ada Allah. Subhanallah. Wa inna ma tuwallu fathama wajhullah. Di mana Anda menghadap di situ ada Allah. Bukan berarti kita sembarangan sholat menghadap kiblat sembarangan, tidak. Menghadap kanan kiri, tidak. Itu adalah merasa kebersamaan dengan Allah. Jadi kiblat adalah hukumnya wajib ketika kita sholat menghadap Allah. Ini aturan untuk menyatukan umat Islam. Ini penting sekali. Maka itu ulama-ulama mewajibkan adalah hukumnya, salah satu adalah wajibnya sholat dalam menghadap kiblat. Subhanallah. Tapi kalau hanya perbedaan sedikit, subhanallah, Allah sangat maha baik. Gitu kan. Lihat hadis-hadisnya ditimbang dengan kajian syariat. Masya Allah, tidak ada kesulitan dalam hal ini. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah dan tidak ingin yang susah. Anda sudah berusaha kira-kira begini ijtihad, khalas, sudah selesai. Dirikanlah sholat. Di situ Anda tahu bahwa saya menghadap Allah, tapi belum tentu Anda merasa menghadap Allah. Maka ini butuh waktu. Semua orang tahu kita sedang dilihat oleh Allah, tapi semua orang belum tentu merasa dilihat oleh Allah. Semua orang tahu Allah maha mengetahui, maha mengawasi, tapi belum tentu semua orang merasa diawasi dan merasa dilihat oleh Allah. Rasa inilah membutuhkan waktu di sini. Maka itu bentuknya la'allakum. Kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena waktunya sangat sempit sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu, Masya Allah, saya baru mengerti takwa itu apa. Tapi pertanyaannya, gimana supaya sampai seperti itu, Ustaz? Ada rasa cinta, ada rasa takut, bagaimana caranya? Dan insya Allah pada hari ini saya akan kupas. Ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu bisa merekam. Dan ini mohon dicatat baik-baik. Kalau ada slide bisa Anda foto langsung melalui Zoom Anda, screenshot. Ya. Dan Anda pelajari. Dan yang lebih penting dari itu, kita praktekkan. Yang lebih afdol daripada itu, kita share kepada anak kita. Karena itu adalah pertanggungjawaban kita di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri Anda, pelihara di Anda dan keluarga Anda dari api. Maka ini perintah Allah Azza wa Jalla. Kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi pasangan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita jaga. Perilaku mereka akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita camkan. Maka ketika kita memahami pelajaran di dalam hati kita, bukan saya mau tahu, bukan harus lebih dari itu. Saya harus ajarkan ilmu ini. Maka belajar yang terbaik adalah mengajar. Daya recording Anda, daya saving Anda, daya penglihatan Anda, daya pengamatan Anda, dan daya tangkap Anda, itu akan lebih dahsyat apabila di dalam hatinya, ini saya akan ajarkan, maka saya harus kuasai. Beda dengan santai, saya mau paham apa sih, saya mengerti. Buat diri Anda, maka
Di dalam hati kita, dalam pikiran kita, organ tubuh kita hanya bekerja untuk diri kita. Laksana komputer, kalau komputer diklik ini ya keluar, diklik ini keluar, klik ini keluar. Tergantung kita mengkliknya yang mana. Kliklah yang optimal. Ini pelajaran harus saya wariskan kepada anak saya. Ini pelajaran harus saya wariskan kepada suami saya. Saya akan share. Ini pelajaran ngomong kepada suami. Seandainya suami Anda tidak hadir, gitu. Atau sebaliknya, seandainya Anda seorang suami, saya harus share kepada istri saya tanggung jawaban saya di hadapan Allah. Allah, kenapa? Saya harus memberikan bimbingan kepada siapapun. Kenapa? Karena ada perintah Allah, hai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini direkam. Rekaman hari ini dari kemarin harus betul-betul dijaga, jangan sampai hilang. Masukkan ke dalam HP, masukkan ke dalam laptop. Dengar diulang-ulang. Karena apa? Karena ini setiap tahun kita la'allakum tattaqun. Sehingga kita udah mengerti, Masya Allah. Baru kita mengerti dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah. Orang-orang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga itu memang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Nanti kita setelah ngerti takwa semuanya, nanti kita potret. Sudahkah saya bertakwa? Itu nanti barometernya. Bagaimana mengukur ketakwaan diri kita? Memang bisa Ustaz? Bisa, karena dengan Al-Quran kita mengukur. Bukan dengan kira-kira gini analisa. Jangan. Masuklah dalam Al-Quran dan hadis. Jangan pakai ide Anda dulu. Pakai idenya pendapat Al-Quran dan hadis yang suci kita ambil. Kita potret. Interpretasi kita tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan hadis frame-nya. Kadang-kadang orang ceramah, interpretasinya terlalu jauh. Gitu kan. Bahkan tidak ada hubungannya gitu. Kadang-kala Al-Quran dijadikan pembenaran terhadap pendapatnya. Padahal Al-Quran tidak berbicara seperti itu. Banyak sekali. Ya. Ini banyak, saya lihat, loh, ini Qurannya bahas, ini kok ngomongnya ke sana. Nggak nyambung, padahal konteks ayat Al-Quran ini maksudnya. Ya. Padahal hanya untuk membenarkan pendapat-pendapat mereka. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana supaya tetap terjaga. Pertama, bagaimana caranya setelah dapat ketakwaan, gimana menjaganya yang disebut dengan istiqomah. Ini saya mencoba untuk kajian-kajian ini karena ini setiap hari dan intensif, itu harus menambah tingkat kualitas kajian. Jangan sampai boring, ya. Orang bosan. Kita lihat di sini screen yang saya akan share kepada Bapak-bapak Ibu semua bagaimana cara membangun ketakwaan, ya. Paradigmanya. Subhanallah. Kita coba lihat pada slide yang pertama ini kemarin kita sudah bahas. Apakah takwa itu? Lihat, Allah SWT menciptakan alam semesta, Allah menciptakan ajaran agama Islam. Alam semesta dan ajaran agama Islam sama semua. Kenapa? Satu sumber. Kemarin kita sudah bahas. Takwa secara hukum, secara bahasa alam adalah menjaga dan memelihara dan melindungi dan seterusnya sama semua. Dan ini akan terbangun perilaku ini kalau ada rasa apa? Rasa cinta dan takut. Subhanallah. Rasa cinta dan takut inilah yang harus kita bangun. Maka dua unsur ini, dua dimensi ini, rasa itu di sini. Nanti kita kupas hadisnya, belum sampai sana. Hadisnya tentang at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah SAW mengatakan, takwa itu di sini. Rasulullah menjelaskan di depan sahabat, sampai tangan beliau menunjukkan dada. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini tempatnya. Subhanallah. Banyak orang mengerti takwa. Iya, mengerti itu di sini, tahu. Enggak ada yang enggak tahu, Allah Maha tahu. Ini kemarin kita sudah bahas. Maka dalam hukum alam, perilaku menjaga dan terjaga, orang itu perilaku kalau merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dinilai. Maka kalau kita lagi mau ujian, yang harus terbaik. Wah, harus yang terbaik. Kalau di ujian yang terdekat saja, waktu di Al-Azhar, harus yang terbaik. Belajar mati-matian. Orang kalah terus belajar. Ya. Supaya apa? Ini harus hafal nih, setoran nih untuk ujian. Di Al-Azhar. Baca aja gitu. Sungguh-sungguh. Maka karena kita ingin dinilai supaya kita naik. Subhanallah. Maka orang itu terjaga. Tapi orang santai, mau belajar, bebas-bebas saja. Karena merasa tidak ada yang menilai. Maka orang kadang-kala nggak ada ujian sekolah ya santai. Kalau ada ujian, syaf. Itulah perilaku itu kan terjaga apabila dinilai. Nah dinilai dan diawasi itu nanti kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan semua perilaku terjaga berangkat dari akhir, start from the end. Maka fokus pada akibat. Inilah bagaimana kita berbicara tentang akhir. Maka seluruh ayat-ayat Al-Quran kemarin kita sudah bahas.
bangunan takwa. Nah, kemarin kita lihat bentuk-bentuk instruktif, bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Bentuk-bentuk perintah bertakwalah tidak lepas dari dua hal. Berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah. Yang kedua berkaitan dengan akhirat, masa depan. Orang ketika menjaga pasti berangkatnya dari akhir. Kemarin kita sudah berikan contoh yang begitu banyak. Saya menjaga makanan saya. Kenapa? Supaya nanti saya sehat, sekarang sehat, dan seterusnya saya sehat. Supaya nanti tidak sakit, dan seterusnya. Maka berangkatan dari akhir. Maka ya alladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemarin kita sudah bahas ayat-ayat ini. Ya. Maka berbicara rasa cinta pasti tidak akan lepas daripada cinta kepada Allah dan takut kepada murka Allah. Bicara tentang akhirat, cinta kepada surga, dan tentu kita takut kepada neraka. Bagaimana supaya seperti ini, Ustaz? Ini pertanyaan. Inilah yang kita akan bahas. Ini sebagai mukadimah. Bagaimana kita bisa membangun ketakwaan ini? Kemudian bagaimana kita bisa menjaga ketakwaan ini? Anda sudah tahu, oh iya, takwa itu diawasi oleh Allah, dinilai oleh Allah. Oh, takwa itu juga berbicara tentang akhirat. Nanti kita kupas tentang akhiratnya. Kita sekarang secara umum dulu, nanti kita lebih dalam lagi. Terus gimana supaya terus merasa dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, sehingga kita takut. Dan kisah-kisah ini banyak sekali. Kita ingat Amirul Mukminin Umar. Ketika itu beliau sidaklah semuanya. Sidak ke bawah. Melihat rakyatnya lah. Tapi Umar bin Khattab itu bagaimana melihat rakyatnya itu, beliau itu memang betul-betul melihat. Kadang-kadang tidurnya di bawah pohon supaya orang-orang tidak segan ngomong, curhat. Dia menguji seorang hulam, anak kecil yang mungkin kalau hulam itu mungkin umur 20 tahunan lah, belasan tahun lah. Ya. Sudah akil balik, tapi masih muda. Gitu. Taruhlah umur 20 tahunan. Ketemu hulam. Yaitu dia itu seorang budak yang kerjanya mengembala kambing. Kemudian Umar bin Khattab nanya begini, Amir Mu'minin, itu kambingnya banyak sekali. Nah, terus gimana kalau kambing itu saya beli? Uangnya buat kamu. Kan kambing begitu banyak, tuan kamu kan tidak tahu. Tuannya tidak tahu. Ini kisah sangat terkenal sekali. Bahkan kisah ini dijadikan judul buku, namanya Ainullah. Kemudian kalaupun tuan kamu tahu kamu ini kok bisa dihitung saking banyaknya, bilang aja dimakan serigala. Juga nggak tahu. Menghitung juga tidak saking banyaknya. Kalaupun sudah ketahuan, bilang aja satu dimakan serigala, selesai. Apa kata-kata Hulam ini? Hulam bukan nama orang, anak muda yang masih belia, namanya Hulam. Kata-kata yang luar biasa yang keluar dari mulut ini menggetarkan Amirul Mukminin dan menangis. Kata-kata Hulam, oh gitu, memang betul tuan saya tidak tahu, saking banyaknya ini kambing. Betul, tapi ini kata-kata, fa'ainallah, ainallah. Umar langsung menangis, bergetar dan meninggalkan tanpa kata-kata. Luar biasa orang ini. Anak yang masih belia. Dengan mengatakan, memang kalau demikian. Tapi ingat, di manakah Allah? Saya tanya kepada kamu, Allah itu di mana? Aina Allah? Di mana Allah? Langsung getar. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau melihat kisah-kisah seperti yang saya pikirkan, gimana saya seperti ini ya Allah? Bapak-bapak ibu mendengar kisah, membaca buku, kisah ya Allah, gimana aku mau seperti ini ya Allah? Ini orang-orang soleh. Dan engkau mengatakan janji engkau, ihdina, ya Allah kasih kami petunjuk, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Beri kami petunjuk, ihdina, kasih kami guidance. Ya Allah, ihdina siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mana engkau, orang-orang yang engkau berikan nikmat itu orang-orang para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Maka ibu, bapak, ini hanya himbauan. Biasakan Anda membaca kisah-kisah orang soleh. Apa yang Anda baca, Kopi Nguho, Sancin, apalagi itu buku-buku yang
yang nggak ada manfaatnya, gitu kan. Saya sedih sekali ada pemimpin negara mengatakan saya suka baca buku-buku ini. Ngapain baca-baca buku dan itu didengar oleh seluruh rakyatnya? Gitu. Kenapa tidak membaca sejarah? Kenapa tidak membaca orang-orang soleh? Kenapa waktu ini sedikit sekali? Kita bacalah kisah-kisah orang soleh. Zaman sekarang ada internet, kisah-kisah orang soleh kita baca, Allah Akbar. Bisa kita menitikkan air mata, ya Allah kok bisa begini? Akhirnya perintah Amir Mukminin untuk membebaskan dia dari perbudakan. Diberikan hadiah yang luar biasa. Dia tidak sadar yang di depan ini yang berbicara adalah Amirul Mukminin. Si budak tadi, si pengembala kambing tadi. Allahu Akbar. Kalau mental ini ada pada pejabat kita, penguasa kita, damailah Indonesia. Pejabat kita dimonitor oleh KPK. Karena KPK merasa, ini gimana caranya? Wah, dengan penyadapan. Dengan penyadapan dia takut, maka perilakunya berubah karena merasa diawasi. Suami menyadap istri menyadap suami, sering tuh penyadapan. Kenapa? Wah, ngapa ini? Dan seterusnya. Maka itu kebanyakan kita lupa bahwa kita disadap oleh Allah Azza wa Jalla setiap saat. Bagaimana cara membangun ini? Kita akan masuk materinya. Bagaimana kita ingin seperti Ghulam tadi, anak belia, muda belia, gitu kan. Sehingga dia merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia merasa di sini ada Allah. Maka Umar tidak bisa menjawab ketika ditanya, di manakah Allah Azza wa Jalla? Kita lihat pertama kali bagaimana cara mendapatkannya. Sekarang kita akan bahas tentang paradigma. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan tentang paradigma. Jadi kalau kita sudah mempunyai kerangka berpikir tentang takwa, sangat amat mudah sekali kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita punya kerangka berpikir tentang takwa, kita sangat amat mudah sekali untuk mengingat bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, yang saya bahas sekarang adalah kerangka berpikir ataupun disebut dengan paradigma. Banyak pertanyaan yang seakan-akan mengkritik Allah, seakan-akan mengkritik Allah. Seakan-akan. Dan itu bisa jadi pertanyaan pada diri kita masing-masing. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu kadangkala, wah, kok kayaknya Allah yang salah. Walaupun kita tidak niatkan. Contohnya pertanyaan apa? Ini contoh-contoh. Ustadz, sholat khusyuk itu kok susah banget. Itu pertanyaan, ini contoh. Loh, kalau memang susah sekali, ngapain Allah nyuruh? Itu perintah Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang-orang Islam yang kayaknya susah sekali puasa. Nggak usah puasa, sholat 5 waktu susah banget. Ada jemaah saya sudah haji, tapi masih meninggalkan sholat. Susah Ustaz, apalagi waktu asar. Ini susah, gimana? Susah. Kita yang sudah sholat, nggak ada susahnya tuh. Kita tambah qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, banyak sekali. Sekarang orang-orang sudah sholat 5 waktu, selesai. Ada orang yang selalu sholat tahajud, duha. Kok ente bisa tahajud setiap hari? Saya tuh nggak bisa tuh. Oh, aduh susah deh kayaknya. Nggak mungkin deh kayaknya. Udah. Padahal redaksi Al-Quranul Karim mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah ingin yang mudah dan Allah tidak ingin yang susah buat kalian. Tapi karena kita melontarkan kata-kata kok susah, seakan-akan perintah Allah yang susah. Padahal Allah subhanahu Allah ingin yang mudah buat kalian dan Allah tidak ingin yang susah. Udah jelas sekali. Itu dua kata yang diulang-ulang sebetulnya secara esensial. Berarti kecenderungan manusia mengatakan Allah mempersulit. Sekarang saya tanya bapak-bapak ibu, kita sholat 5 waktu susah? Enggak. Ada orang mengatakan, kamu enggak makan dari pagi sampai sore. Orang Islam, iya. Enggak mati. Enggak lah, ini. Subhanallah. Sekarang ditanya, sholat khusyuk susah, kenapa susah? Ya karena Anda tidak punya ilmunya, padahal Allah ingin yang mudah. Salah. Kemarin Pak Ustaz sudah menerangkan takwa. Takwa itu kita harus merasa bersama Allah. Bersama Allah itu harus ada rasa cinta dan takut. Kita ingat kematian. Kematian ada cinta dan takut. Saya ngerti. Terus gimana caranya? Itu susah banget. Kan gitu pertanyaannya. Padahal Allah mengatakan Allah ingin yang mudah dan tidak ingin yang susah. Apalagi ada doa yang kadang-kala di-share. Dan doa itu sangat-sangat menurut saya menghina Allah. Doa kok jadi menghina Allah? Lihat nih redaksinya. Allah mayassir. Ya Allah mudahkan, wala tu'assir. Jangan kau persulit. Astagfirullahaladzim.
Anda punya masalah, kemudian ditulis, jadi status WhatsApp, jadi DP, display picture Anda di WA, ataupun profile foto Anda di situ. Doa, ya Allah mudahkanlah, janganlah Engkau persulit. Anda ngejudge Allah, menghakimi Allah, seakan-akan Allah mempersulit Anda. Allah tidak pernah mempersulit hambanya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kenapa Anda mengatakan, ya Allah, permudahlah, jangan Kau persulit, jangan Kau persulit. Redaksi Al-Quran mengatakan Allah ingin yang mudah dan tidak ingin yang susah. Nah ini kadang-kadang. Nah sekarang saya akan gambarkan kepada Bapak-Bapak sebuah cara. Oh ternyata tidak susah itu. Kemarin ada yang ngeteks, Pak Arvin kajiannya dalam, kalau nggak diikuti dengan baik, kita kagak ngerti. Memang betul, tapi alhamdulillah saya bisa mengerti karena kasih contoh yang banyak. Ini di WA Japri. Lihat nih Bapak-Bapak Ibu, subhanallah, ini supaya kita mengerti bahwa Allah itu memudahkan kita. Sekarang seandainya saya nih, wong deso, nggak ngerti apa-apa, berandai-andai. Kemudian naik mobil, namanya juga orang nggak pernah naik mobil mungkin ya, gitu kan. Kalau orang mentah yang nggak ngerti mobil gitu. Naik mobil, ini kok dekat sekali nih. Kadang-kadang kan ini terlalu dekat gitu. Mau dimundurin nggak enak, susah banget gitu kan. Subhanallah, ini kok mobil nggak enak sekali. Ini terlalu dekat. Anda tidak bisa, susah sekali, susah. Ya susah lah. Ada caranya, ada knop di situ. Anda mundurkan, mudah, mudah. Oh, dari mana? Dari buku petunjuk. Di buku petunjuk itu ada buku. Oh, ini ada klip. Oh, ditekan ini. Oh, di mana? Oh, di sini. Oh, mundur. Manual booknya, buku petunjuk tentang mobil ini. Subhanallah. Baru kita ngerti. Ini gimana sih screenshotnya HP ini? Oh, nggak bisa. Masuk Google cari. Oh, cuma tinggal klik di sini, klik tekan ini kan. Oh, mudah. Anda tahu setelah mendapatkan petunjuk. Anda tahu setelah mendapatkan petunjuk. Saya ini tentang Zoom. Ini Zoom itu gimana sih? Karena nggak ngerti. Dicoba sini. Ini maksudnya share screen gimana sih? Oh gini. Oh masuk share screen. Oh ini gimana cara masukinnya? Setelah otak-atik, oh ternyata mudah, baru tahu. Apa? Baca buku petunjuk. Hidup ini dikasih buku petunjuk Al-Quran dan hadis. Maka ketika saya sedih sekali ya. Ini jadi curhat, sedih. Kenapa? Ketika saya kembali ke Indonesia, gitu. Di Indonesia itu ada pelatihan sholat khusyuk, ada pelatihan pengasahan emosional dan spiritual khusyuk, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, ada pelatihan macam-macam, dan harganya innalillah, jutaan rupiah, mahalnya luar biasa, dahsyat. Saya bilang, ini nyari duit apa mau menyebarkan syiar dakwah Islamnya? Ini nyari ridho Allah apa dunia gitu. Anda mengajarkan sholat khusyuknya, waktu itu berapa bayar? 2,5 juta. Gaji saya waktu itu pas 2,5 juta, 1 bulan anak istri saya nggak makan. 2,5 juta ikut pelatihan. Dari situlah saya akan bikin seminar-seminar di Indonesia, semua free of charge. Pelatihan sholat khusyuk, bagaimana cara free of charge. Nggak ada pakai bayar. Sampai sekarang. Nggak ada bayar-bayar. Yang dulu pernah saya bikin di Gelora Bung Karno di Senayan. Free of charge. Bagaimana cara mendidik anak-anak sholat tanpa disuruh. Digerak sendiri. Oh iya. Bahkan kita udah di sekolah dari SD-nya Islam, TK-nya Islam, dari TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam, masih ayo sholat. Lah gurunya aja punya anak masih ayo sholat, dia ngajarin sholat di sekolah, dianya aja begitu, anaknya nggak bisa sholat, gimana dia mau mengajarkannya? Ini ada kesalahan dalam kurikulum. Maka itu gagal kita membangun pejabat-pejabat yang jujur. Kegagalan kurikulum, metodologi yang salah. Gitu kan. Tapi ya untuk merubah itu kan tidak semudah itu. Padahal Allah ingin yang mudah, tidak ingin yang susah. Kita yang bikin susah. Kenapa? Tidak membaca caranya. Ingat cara sholat khusyuk. Begitu. Suatu hari saya orang yang amat sangat jarang sekali menonton televisi. Jarang. Hitungan menit lah dalam 1 bulan diakumulasikan paling berapa menit saja. Jarang sekali. Suatu hari saya lagi makan, kalau di restoran-restoran kan kadang-kala di restoran ada TV, saya bilang, oh apa ini? Orang menerangkan tentang sholat khusyuk, bla bla bla. Saya bilang, nggak begitulah. Siapa yang ngajarin sholat? Sholat itu tidak seperti itu. Gitu. Tapi orang ini tenar sekali, labelingnya dia ahli sholat khusyuk. Saya bilang, nggak begitu. Kan kadang-kala live telepon.
telepon, ditelepon waktu itu di salah satu TV swasta. Bagaimana Pak Ustadz sholat bla bla bla, saya tidak bisa. Oke, sekarang ibu ikutin saya. Sekarang kita sama-sama takbiratul ihram. Allah Akbar. Bayangkan Allah Maha Besar, bayangkan bla 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 bla. Kita rasakan sama-sama ya. Allahu Akbar. Ulang lagi. Allah. Gimana, ada rasa gitu. Yang nelfon, ya alhamdulillah gitu. Inilah saya bilang, duh, memang semudah itu. Tidaklah, harus punya ilmu Anda. Ada lagi waktu awal-awal di Indonesia dulu, lucu sekali. Orang mengobatin orang gitu kan. Wih, ahli pengobatan begini-gini. Wow. Subhanallah. Sebenarnya Islam nggak ngajarin gitu. Itu mah dukun namanya. Tapi sampai sekarang orang itu dipakai seakan-akan dia seorang ustadz yang ngerti tentang pengobatan. Itu dukun. Isti'anatu bil aljan namanya. Dukun dengan pakai jin. Subhanallah. Karena ada tidak punya ilmu kita. Kembali kepada Al-Quran hadis. Pelajari, oh ternyata tidak susah itu. Tidak susah itu. Sekarang saya akan terangkan bagaimana caranya Allah. Supaya kita mudah Bapak-Bapak. Menghadirkan Allah Azza wa Jalla secara dalam hati. Ya Allah ternyata begini caranya. Ya, dan ini sudah saya singgung kemarin. Sekarang lebih dalam lagi. Apakah paradigma itu? Apakah kacamata itu? Nah, ini kebetulan saya pakai kacamata nih. Ya. Sekarang saya kasih gambaran paradigma Bapak-Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali, ini penting. Di buku Seven Habits, dia menerangkan dengan ilustrasi yang dahsyat, bagus. Baik. Ini cuma cerita saja. Ya. Biasanya ini untuk di seminar-seminar saya selalu cerita tentang paradigma. Paradigma itu kerangka berpikir takwa. Kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini yang harus kita bangun. Bagaimana nih? Seandainya kita kan supaya ngerti ibadah la'allakum tattaqun itu kan kemarin-kemarin kita ngatakan ibadah itu dengan cinta, dengan rasa cinta, dengan senang gitu kan. Ada yang ibadah berapa jam lagi nih? Masih lama jamnya gitu kan. 2, 4, aduh lama banget. Tinggal 3 jam lagi, berapa jam lagi? 3 jam lagi, lapar banget ya Allah. Dia seakan-akan tertekan. Sholat juga gitu, baca Quran juga, lama banget, baca Quran masih lama ya. Pakai dahdu gitu. Dia harusnya ibadah itu dengan senang gitu. Happy dan senang itu tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa. Nah sekarang saya ajarkan, ketika kita senang dekat dengan Allah, ibadah kita semangat, baca Quran semangat, sholatnya semangat, zikir semangat dengan kacamata ini yang saya akan terangkan paradigma. Contohnya, ini contoh. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini berandai-andai ini. Ilustrasi saja di buku Seven Habits yang gambar ini ilustrasi yang cakep. Apabila seandainya dalam satu gerbong kereta api ya, di dalamnya itu orang lagi baca, ada yang baca buku, ada yang mendengar musik mungkin begini-gini. Mungkin ada yang baca koran sambil begini dan seterusnya ya. Ini gambaran hanya. Tiba-tiba dalam keheningan itu semua hening, semua. Nggak ada suara. Tiba-tiba ada seorang ibu dengan 2 anak kecil masuk. Anaknya bandel, lari sana, mengganggu suasana. Bahkan yang mungkin yang baca koran terjatuh korannya. Yang dengar musik, anak kecil tadi enak dengerin musik, nggak ada suara bising, sekarang bising, mengganggu semuanya. Yang baca buku mungkin udah baca gara-gara ada anak kecil nggak ngerti lagi baca bukunya, apalagi diulang lagi, ganggu banget. Kebetulan seorang ibu itu duduknya dengan orang yang baca koran dekat anak-anaknya, bahkan koran terjatuh, akhirnya menegur, Bu, itu 2 anak ibu, tolong bikin tenang, itu orang banyak terganggu. Jadi semua ada kesamaan paradigma. Dengan perilaku anak, saya ulangi lagi, dengan perilaku anak ini, semua punya kacamata yang sama. Apa nih? Ini anak bandel banget, bikin kesel, negatif semua. Kenapa? The first impression-nya, kesan awal, jitak, pukul, cewer. Semua emosi. Ini namanya kesamaan cara memandang, perspektif yang sama. Cara memandang yang sama, paradigma yang sama, kerangkanya sama. Apa yang terjadi? Ibu itu membisikkan kata-kata yang terbata-bata. Sampai matanya berkaca-kaca. Mohon maaf Bapak, saya ngeliat anak-anak ini, kalau saya batasi untuk bermain, saya lagi sedih gitu. Karena mereka tidak tahu, saya punya masalah dan masalah buat mereka juga. Masalah apa? Saya ini dari rumah sakit. Suami saya berarti ayah daripada 2 anak ini. Suami saya lagi sakit. Dan saya tidak bisa menebus obatnya dan sekarang sudah wafat.
Jenazah akan diambil apabila saya nebus itu semua. Terjadilah dialog, masuk informasi ke sini di dalam otak orang yang membaca koran yang terjatuh tadi. Berubah kacamatanya, berubah kacamata. Paradigma yang berubah. Kasihan sekali. Itu anak-anak yatim berarti mereka. Mereka itu anak-anak yang tidak tahu bahwasanya orang tuanya sudah wafat yang menghidupkan dia. Berubah kacamatanya. Subhanallah. Yang tadinya marah tidak menjadi marah. Mungkin dipanggil anak, nah sini nak, apa? Om, ini ada permen. Kamu langsung panggil, senang. Mungkin orang-orang kaget. Loh, ini udah dibikin kesel sampai korannya terjatuh gara-gara ditabrak anak itu malah ngasih permen. Berandai-andai. Berandai-andai, ini berandai-andai hanya distrasi saja. Di kereta api itu ada announcement, ada pengumuman. Semua penumpang harus ngasih permen ke anak ini. Berandai-andai harus ngasih permen ke anak itu. Mungkin yang lagi baca buku, permen. Harus kalau nggak ngasih permen, maka Anda harus keluar dari gerbong kereta api ini. Berandai-andai saja. Apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak berubah kacamatanya, dia akan kesel. Nih, permen. Orang yang dengar musik, anak kecil kayak gini. Nih, permen. Tidak senang. Orang yang ditabrak tadi oleh anak kecil sehingga korannya terjatuh, kacamatanya sudah berubah. Bukan hanya ngasih permen, dia ngasih permen dan mencium. Masya Allah, nih permen. Dia dengan senang hati. Apakah perbedaan perilakunya sama semua? Memberikan permen. Tapi kacamatanya berbeda-beda. Yang satu melihat ini adalah orang yang bikin kesel, yang satu lagi ini adalah anak yang sangat harus dicintai. Kenapa? Dia anak yatim. Subhanallah. Kita harus bantu mereka. Kalau mereka bantu, seorang ibu tadi dibantu, anak dibantu, subhanallah. Pahalanya luar biasa. Luar biasa. Saya tidak akan berbicara pahala di sini. Kalau kita bahas ini, Masya Allah. Maka dia dengan senang hati, dia peluk, dicium. Orang heran, ini malah mencium memeluknya. Orang kasih permen. Sekarang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak makan, tidak minum, ada yang menggerutu. Karena tidak punya ngerti paradigma takwanya. Sholat lagi, sholat tarawih lagi, lama banget lagi. Kan gitu. So puasa nih. Baru jam sekarang jam berapa? Udah jam 6. Udah kering. Berapa jam lagi sih? Tua, gapat, manem, jupan, jam 6. Jam 6 kering jam 12. Itu juga masih lama banget. Di atas 12 jam lagi, lama banget. Jam 10 sana, jam 10 udah krok. Jam 10 kita hitung ini jam berapa jam? 11, 12. Dihitung. Dia itu seakan-akan ibadahnya tekanan batin. Ya. Inilah yang terjadi kebanyakan orang. Tidak happy. Harus ibadah dengan happy. Anda biasa selalu puasa Senin Kamis. Pas Ahad sore, ditelepon teman. Besok kita lunch ya. Berarti hari Senin dong juga. Oh, oke, siap. Dulu Pak. Ya, besok kan Senin. Senin. Pakai hati kecil, dah tuh. Atau tidak ada telepon, nggak ada telepon nih, kita lagi makan-makan. Hari Ahad sekarang, besok Senin. Wah, Senin puasa lagi. Harusnya gimana? Harusnya ketika, yes, besok Senin, alhamdulillah Allah. Besok puasa. Begitu harus. Ibadah itu harus senang hati. Allah melihat hati kita. Inilah yang harus kita bangun. Jadi paradigma seperti apa ini? Bapak-bapak, Ibu, tolong ini di-save betul-betul. Dan katakan dalam hati, saya akan menerangkan kepada anak-anak istri saya dan keluarga saya. Ya. Jadi saya ingin sekali bisa mengerti tentang ini semua. Jangan sampai kita lewatkan ini semua. Ya. Baik, ini kemarin kita bagaimana mencapai ketakwaan. Kalau kita sudah punya paradigmanya Bapak-bapak Ibu, kita bisa menjaga ketakwaannya. Pertama ini pernah saya terangkan. Nanti mudah kok, tidak susah kok, insya Allah ya. Alam semesta serta seisinya, yang bulat ini, alam semesta serta seisinya. Dengan deep thinking kita melihat alam semesta, kemudian kita kembalikan kepada yang satu, namanya tauhid. Dan kemarin kita sudah terangkan tauhid itu apa, sehingga saya praktekkan dengan cara ngambil tisu, kemudian saya robek-robek, makanya satukan yang kertas yang banyak ini, satukan ditaruh di tempat yang satu ini, jadiin satu. Inilah menyatukan, namanya tauhid. Wahid, satukan. Alam semesta serta seisinya kembali kepada yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Maka ada tauhid rububiyah, ini akidah. Maka itu ibadah apapun, Anda ketika akidahnya kuat, tenang. Jadi Rabbun itu artinya apa? Yang mencipta. Rabbun itu artinya yang memiliki. Rabbun itu artinya apa? Yang mengatur. Rabbun itu apa? Yang menata dan seterusnya. Dikaitkan dengan alam semesta. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Khalaq itu adalah mencipta. Khalaqa, mencipta. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, bertakwalah pada Allah yang menciptakan kalian, mencipta. Maka itu ada mencipta alam semesta, memiliki alam semesta, mengatur alam semesta, menata alam semesta, menghiasi alam semesta, menghidupkan alam semesta, memelihara alam semesta, mematikan alam semesta, menentukan yang berkaitan dengan alam semesta, namanya tauhid rububiyah, mengembalikan pada siapa yang mencipta, Allah satu, siapa yang mengatur, Allah yang satu, itu namanya tauhid rububiyah, kembali kepada yang satu, mengembalikan itu namanya tauhid, mengembalikan kepada yang satu. Di sini ada tulisan mengembalikan pada yang satu, ada tauhid. Kita tahu ini namanya jiwa syukur. Alam semesta serta isinya ini dari yang satu. Ini nomor satu ya, pondasi nomor satu tentang Allah Azza wa Jalla. Maka paradigmanya seperti ini, lihat. Ketika kita melihat alam semesta apapun harus dikembalikan pada Allah. Jadi jangan melihat kebesaran alam semestanya, tapi kebesaran Allahnya. Kita lihat ini. Nah ini adalah. Kita harus menjadikan kebiasaan berpikir kita tauhid namanya. Tauhid itu adalah mengembalikan pada yang satu. Ketika kita melihat ciptaan, itu hanya batu loncatan. Kita harus berpikir mendalam, ini ciptaan ini kecil, ada yang maha besar yang mencipta. Ini adalah tanda kebesaran Allah, kembalikan pada Allah. Ketika kita melihat alam semesta, kemarin kita kasih contoh, ini penting, amat sangat penting Bapak Ibu. Kita ke WC, melihat air, ya Allah Engkau yang menciptakan air ini. Kita pup dan pipis, ya Allah Engkau menggerakkan berapa juta saraf sehingga semua kotoran-kotoran keluar. Dari airnya, dari kotoran kita keluar semuanya. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Ya Allah aku bersyukur Engkau telah mengeluarkan kotoran, segala kotoran dari tubuhku dan Engkau memberikan kesehatan. Ghufranaka. Ya Allah ampunan Engkau ya Allah. Jangan Anda kritik, kalau alladzi afani itu ini adalah dhaif, yang ini yang kuat. Enggak usah bahas itu. Hal-hal seperti ini hanya description, ungkapan, gambaran, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Ini kadang-kala hal-hal yang tidak penting, Anda bahas tidak penting, malah membuat perpecahan antara umat. Ketika Anda bebas mengekspresikan, bebas saja gitu kan. Hal yang kecil, nggak boleh Allah malakasum itu nggak boleh. Yang benar zahabat sama wabtalatil uruq sabatal ijr insyaallah. Anda boleh pakai doa ini, boleh pakai doa, tidak ada masalah. Ini hadisnya kuat, nggak mau pakai selama itu tidak ada benturan Al-Quran hadis, tidak ada masalah. Kenapa Anda halal? Ini kadang-kadang mempermasalahan yang bukan masalah. Kita harus think big, akhlak yang terpenting. Bagaimana kita mendekatkan diri, yang kecil-kecil nggak usah dipermasalahkan. Ya. Jadi ketika kita melihat alam, ketika kita mohon maaf WC, kita melihat air, ya Allah ini dari Engkau. Membersihkan segala sesuatu, Allah menciptakan air. Kemudian kita mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Karena kita melihat yang apa yang kita lakukan di WC tadi, ya Allah ini Engkau gerakkan semua bisa keluar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala ini berandai-andai, mohon maaf sekali, maaf ya gitu. Seandainya seorang suami ikut dengan istrinya suaminya lagi nyetir nih, gitu. Tiba-tiba istrinya, Mas mau ke WC, jalan tol mana ada WC? Udah kebelet pipis nih, ya nggak ada tempat sini. Akhirnya dia berhenti, saya, pipis di rumput. Kira-kira ibu bisa nggak pipis di rumput? Bayangin, pertanyaan saya. Susah. Karena butuh kesiapan. Ternyata mengeluarkan kotoran itu butuh kesiapan psikologis. Gitu. Oke, di luar jalan tol, berarti di luar jalan tol, di luar jalan tol. Kita lagi dari kota ke kota gitu, taruhlah jalan tol tidak ada. Ayo mau pipis nih sebentar. Kan banyak SPBU tuh, tempat isi bensin. Wah. Ataupun di restoran, di warung ini aja, atau di tempat pengisian bahan bakar. Udah berhenti saat. Turun. Baru turun, baru lagi. Loh kok cepet banget kamu? Kotor. Aku nggak bisa pipis, kotor. Bayangin. Nggak bisa masuk. Cari lagi yang mau cari yang bersih. Ternyata ada tempatnya pun kotor nggak bisa keluar. Subhanallah. Sekarang deh di sini ada WC ini.
Kan lagi direnov. Semua sudah tersedia, pintunya nggak ada, belum dipasang berandai-andai. Anda pup di situ, nggak bisa orang kebuka. Ternyata butuh kenyamanan. Subhanallah. Butuh persiapan psikologis di sini. Sampai pun kita sudah di WC, udah tertutup semua, bersih. Baru butuh sekian detik, subhanallah. Itu siapa yang mengatur jutaan saraf dalam tubuh kita? Allah. Allahu Akbar. Kita ini menjadikan kebiasaan sehari-hari, rutinitas kebiasaan sehari-hari, seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan tidak ada Tuhan. Maksudnya gimana, Ustaz? Kok nggak ada Tuhan? Lo Anda habis pipis, habis pup, aduh lega dari tadi kayak. Terus gimana membangun takwa? Ini harus kita menjadikan habit of mind kita, kebiasaan melihat sesuatu itu dikembalikan pada Allah. Jadi sampai pun kita pagi-pagi, kemudian setelah kita keluar WC kita berwudu, ya Allah asyhadu alla ilaha illallah. Ada syahadatnya, yaitu doa setelah wudhu kita. Allah, ini dari Engkau, jadikan aku orang-orang yang termasuk orang mutatahirin, yaitu orang yang selalu mensucikan diri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anda lihat, kemudian Anda makan sahur, subhanallah. Sebelum tidur Anda makan, saya sahur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ketika kita makan sahur, Bapak-bapak Ibu, kita ngeliat makanan, ya Allah berkahi makanan ini dari Engkau, ya Allah, alhamdulillah. Ketika Anda ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Jadi tidak alhamdulillah itu setelah makan, waktu sebelum makan boleh. Ada hadisnya juga. Tengah makan pun alhamdulillah boleh. Ya Allah, ini makanan enak dari Engkau, ya Allah, masya Allah, subhanallah. Sekali, ya Allah, masya Allah. Ini ada bakso nih, ini ada ini nih, ini ada ini, masya Allah. Kemarin dikirim tongseng sama jemaah, masya Allah, alhamdulillah. Dikirim makanan banyak sekali. Terima kasih Bapak-bapak Ibu yang ngirim makanan, masya Allah, jazakumullah khair jazak. Salam dari ibu kandung saya. Itu saya cerita kepada ibu kandung saya, subhanallah, ini berkah karena ini rumah Allah gitu kan. Kamu makannya gimana, nak? Kamu masak nggak? Ya kalau nggak ada makanan kita masak, tapi selama ini nggak masak karena berkah dari Allah. Dari mana? Ada yang ngirim salam ibu buat orang yang, iya nanti saya kasih salam. Intermezzo aja. Subhanallah, ibu saya udah sepuh ya. Subhanallah. Kita makan ini dari Engkau, ya Allah. Kita minum, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Biasakan melihat segala sesuatu kembali pada Allah. Nah, baru itu kan terasa. Kacamata ini kalau kita buka, makanan adalah makanan, minuman adalah minuman. Keluar dari WC, lega dari tadi. Ngeliat air biasa saja. Habis itu kita nyisir, ngeliat tubuh kita biasa saja. Kita berubah, ngeliat WC. Allah Akbar. Kita ngeliat air, masya Allah, subhanallah. Kita gosok gigi, kita bersihkan, kita pup, kita pipis, ya Allah, keluar WC. Alhamdulillah jadi bersih semuanya, Allah. Alladzi adhaba, yang mana Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku, ya Allah. Anil adha, semua kotoran-kotoran keluar, semua kotoran dari sini keluar, semua keluar dari sini, semua kita keluar. Wa'afani, dan Engkau memberikan kesehatan, ya Allah. Ghufrana, keampunan Engkau, ya Allah. Seperti dosa itu, seperti kotoran keluar. Ya Allah, ampunan Engkau. Masya Allah. Ya, kita ngeliat anak-anak kita, istri kita masih tidur, masya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Engkau berikan nikmat anak-anak ini dari yang tidak ada menjadi ada. Subhanallah. Anda lihat tatap anak Anda lihat anak Anda, ya Allah. Engkau memberikan titipan dari yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan, Anda lihat anak Anda sudah besar, lihat fotonya, ya Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya Allah, nikmat yang Engkau berikan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berkali-kali fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, diulang-ulang. Kok Anda bisa lupa mendustakan nikmat Allah? Ini kerangka berpikir. Ini baru pondasi satu. Subhanallah, Anda ngeliat makanan, ya Allah, subhanallah, ngeliat minuman, semua. Kemarin saya dikasih durian. Ada juga durian di sini, saya pikir hanya di Indonesia ya, karena saya tidak tinggal di New York. Banyak Pak Ustadz makan durian. Masya Allah, satu ini, ya Allah, subhanallah, enak banget, ya Allah. Dalam hati kita berzikir. Coba kita durian, enak banget ya. Beli di mana? Berapa mahal nggak? Kagak ada Allahnya. Itu maka begini berarti Anda hidupnya. Pakai kacamata. Allahumma shalli ala Muhammad. Tabarakallah, subhanallah, masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Kasih ikan bakar, saya makan. Masya Allah. Ikan yang dari lautan begitu luas. Sekarang di hadapan saya, Allah, Engkau hadirkan di mata saya, di mulut saya, Allah, alhamdulillah. Begitu caranya. Itu paradigma nomor satu. Maka paradigmanya saya kasih gambaran tadi adalah bagaimana kita bisa memahami paradigma tentang takwa sendiri. Kita jangan sampai melupakan paradigma ini. Ini paradigma nomor satu ya, Bapak-Bapak Ibu.
Bangun dijadikan kebiasaan. Cara apa? Sehingga gampang, ini dari Allah. Semua dia. Coba nanti ada perubahan yang luar biasa. Ini semua adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan memahami bahwasanya fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah, di mana Anda berada menghadap kemanapun, di situ ada Allah. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Anda melihat kemana saja, di situ ada tanda kebesaran Allah. Bukan berarti Allah banyak, itu hanya tanda kebesaran Allah. Di situ akan terbangun Anda merasa bersama Allah. Di mana saja kita melihat, ya Allah Engkau memberikan ini, memberikan semua pemberian dari Engkau. Lihatlah baju Anda, ini dari Allah. Lihatlah tubuh Anda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kita merasa bersama Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita bangun. Lihat ini ya Allah, lihat ini ya Allah. Kita lihat tubuh kita ya Allah Subhanahu. Kita sedang menyisir ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sehat ya Allah, bisa mendengar ya Allah, mata ini ya Allah, alhamdulillah. Tatap wajah Anda di cermin, berzikir, masya Allah, subhanallah, ini sehat, bisa melihat, saya bisa makan. Coba Anda tidak bisa makan di infus. Allahu Akbar. Ini kita sehat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Anda lihat tangan Anda bisa bergerak semuanya, alhamdulillah. Betapa banyak orang keseleo aja. Aduh, sudah serba susah di sakit ya, atau retak aja, udah begini. Kita ini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sehat semua. Allah Akbar. Diberikan kesehatan. Ketika kita ngeliat tubuh kita, masya Allah. Di situ seakan-akan terbangunlah kita merasa bersama Allah. Allah tidak nampak, tidak bisa kita lihat. Tapi kita melihat tanda kebesaran Allah, maka kita merasa seakan-akan bersama Allah. Subhanallah. Istri saya jauh dari saya di Jakarta, tapi dia seandainya ngelihat sajadah saya, dipeluk, ya Allah, kangen sama suaminya. Lihat tasbih yang saya kasihkan, dia ingat. Ngelihat, jadi seakan-akan bersama gitu kan. Subhanallah. Jadi ini hanya tanda supaya kita ada rasa kebersamaan. Tak rasa inilah yang harus kita bangun. Kan judulnya rasa. Maka ketika kita ngeliat tubuh kita, dari pakaian kita, ya Allah, Allah memberikan pakaian. Libas warisha, ini dari Allah. Ini dari Allah semua pakaian. Gitu. Ketika kita merasakan ini, tangan ini semua bergerak, ya Allah. Bernafas, wan nafs. Ini. Wasabha idha tanafas. Dalam surat takwir. Nafas pun diatur. Siapa yang mengatur? Allah. Subhanallah. Di sini kita merasa menghadap kemanapun ada Allah, kemanapun ada Allah. Nggak ada yang kita takutin. Gitu kan. Ini janji Allah. Ini Al-Quran yang berbicara. Karena kan lucu sekarang. Takut. Kenapa? Ya ada setan. Aku kenapa takut ada setan? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Diterangkan oleh Allah, jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku kalau kan beriman. Kenapa setan itu yukhawifu awliya'ah? Ini redaksi Al-Quran. Setan dan konco-konconya selalu menakut-nakuti kalian. Ada orang yang jago silat, viral berapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu. Wih, kalau enggak, saya akan tantang kalian. Wih, saya bilang astagfirullahaladzim. Setan itu selalu gitu, nakut-nakutin. Membela yang kagak bener lagi. Dibacok nggak mempan, ini nggak mempan. Wih, punya ilmu mandra, tidak berguna. Orang kalau show di televisi, kehebatannya, mati sih ya Allah Subhanahu. Sebetulnya kita punya ilmu, itu cara menjatuhkannya mudah banget, sangat mudah. Orang nggak bisa dibacok, ditembak, nggak bisa. Bisa sih pakai peniti, itu pasti berdarah. Oh ya, bisa. Amat sangat mudah kalau kita punya ilmunya. Itu kan bukan rijal minal insi ya'uduna bi rijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Orang-orang itu menjadikan jin sebagai protektor. Sekali pukul bisa hancur. Ini nanti berangkatnya ke Palestina tuh, kalau berani itu. Wah, dia pimpin. Masyarakatnya, dia seorang yang jago sekali. Sekarang diangkat, dulu jadi pendekar, sekarang jadi seorang ustadz. Ya Allah, saya bilang, ini orang, Masya Allah. Tidak seperti itu. Orang yang punya ilmu, dia tawadhu. Dia menunjukkan kehebatannya. Kehebatan dari mana? Itu dari setan dan jin. Ingat Bapak-Bapak Ibu di Indonesia itu banyak hal-hal yang unik. Ya. Dukun jadi ustadz, banyak banget gitu kan. Jadi hati-hati kita harus dengan ilmu. Baik lagi, ini semua dari Allah, semua dari Allah. Ya Allah, ketika ini semua dari Allah, barulah kita ngerti titik nol. Kita selalu bersama Allah. Nggak ada yang kita takutin. Ini angker, nggak ada yang angker. Allah bersama aku. Subhanallah. Nggak ada yang saya takutkan. Dulu ada si X. Si X ini dianiaya. Kenalan dengan saya. Habis itu kita ngobrol. Ya sudah, saya bantu lah. Gitu kan.
sebisa saya. Oh, nggak mungkin Pak Ustaz. Dia orang ini, gitu kan, punya kehebatan luar biasa. Satu kampung, satu daerah itu, dia punya ilmu sihir luar biasa. Bisa begini, bisa begini. Insya Allah nggak masalah. Terbanglah saya ke pulau itu. Terbang, habis itu kita dari kota ini masuk lagi kota kecil, masuk lagi ke dalam. Masya Allah. Nggak ada yang berani. Sampai ojek pun nggak ada yang berani. Ada masalah. Saya nggak berani Pak, nanti saya disantet ini. Saya bilang, Bismillah. Ternyata karena apa bermasalah dengan anak kepala suku. Ini bukan mentawai, bukan mentawai, lain lagi. Saya hadapin, saya menuntut anak kepala suku itu dia punya pelanggaran ini saya menuntut. Ini adalah ketidakadilan. Ini yang kawan saya ini udah ketakutan nanti begini. Insya Allah nggak apa-apa. Pas masuk daerah itu saya dikepung. Ada 40 orang pakai parang. Sebenarnya saya tenang. Kenapa Anda tidak takut? Saya bersama Allah. Ada zikiran-zikiran Bapak-bapak Ibu. Ketika Anda berzikir dengan waktu-waktu yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Anda akan dikirim oleh Allah Azza wa Jalla, malaikat kanan kiri Anda bersenjata, bayangkan. Ada yang kita takutin, aku bersama Allah. Jangan takut, jangan bersedih. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanallah, enggak ada yang kita takutin. Rasa tidak takut ini namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Akhirnya mereka ngepung saya mau ketemu kepala suku. Ada urusan apa? Ya saya ketemu dulu, pas diketemukan, saya ngomong kepala suku, punya anak ini, iya mana anaknya? Anda telah melakukan ini, diakui semuanya. Saya minta ganti rugi Anda, ini kewajiban Anda, balik lagi Anda ke kota, uruskan urusan selesai itu. Saya kasih waktu Anda 1 minggu. Iya Pak. Kepala suku, siap. Orang-orang kelilingnya, kepala suku aja udah begitu, gimana? Berarti dia sakti nih. Dari sakti dalam hati saya, sakti dari mana? Saya tidak punya kesaktian semua, maka kita selalu merasa bersama Allah. Gimana caranya? Lihat segala sesuatu, inilah makhluk-makhluk Allah semua. Ini dari Allah, ya Allah, ketika engkau menggerakkan manusia, itu Allah yang menggerakkan semua. Bagaimana cara melihatnya? Kerangka berpikir kita. Semua ini adalah ciptaan Allah. Kita membesarkan yang mencipta. Gitu. Subhanallah. Lihat Bapak-bapak Ibu, ini berbicara tentang paradigma. Maka ketika kita merasa, wah ini adalah betul-betul dari Allah Azza wa Jalla, maka kita kanan kiri kita depan belakang kita semua adalah ada Allah Azza wa Jalla, kita merasa selalu bersama enggak ada yang kita takuti. Subhanallah, Azza wa Jalla merasa senang ketika kita berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku ingat engkau. Udah kalau Allah ingat kita tenang. Bagaimana cara mengingat Allah sementara aku tidak bisa melihat Allah? Lihat segala sesuatu apapun di depan Anda adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah ini kemarin kita sudah terangkan tentang jiwa fujur, saya tidak akan bahas lagi. Maka jiwa ini kita lihat seperti ini. Nah, lihat. Tentang takwa, Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah SWT. Pertama jiwa fujur. Fujur itu yang mengajak maksiat. Yang kedua adalah jiwa takwa. Kerangka menahan itu adalah puasa. Fujur itu agresif, ofensif. Dia nyerang. Ini gambar-gambar panah. Menyerang. Gitu kan. Yang kemarin sudah saya terangkan. Nah, saya bahas apa tentang takwa. Maka paradigma nomor 1, lihat ini paradigma nomor 1. Ini adalah gambaran jiwa. Saya terangkan dulu ya. Bapak-bapak Ibu, ini adalah gambaran jiwa. Jadi jiwa kita ini ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Jiwa fujur selalu agresif, ofensif. Nggak pernah diam dia. Maka itu nanti di dalam surah Ibrahim ketika orang itu digiring ke neraka, mereka menyalah-nyalahkan setan gara-gara kamu. Kata, maka nali'alaikum min sultan illa anda'utukum. Kata setan, manusia nyalain saya. Aku tidak berkuasa terhadap kalian, tapi aku akan mengajak doang. Illa anda'utukum fastajabtumuli. Kamu ngikut saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalain saya, salahkan diri Anda. Maksud di dalam diri kita ada jiwa yang berbahaya namanya jiwa fujur. Siapapun dia ada, kita tekan, menekan ini namanya puasa. Nah, jiwa takwa dengan jiwa fujur. Nah, sekarang paradigma nomor 1 adalah melihat segala sesuatu kembali pada Allah. Nah, paradigma fujur apa? Ini kemarin kita sudah terangkan ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami ini semua supaya kita tidak salah. Bahwa ketika kita melihat segala sesuatu ini dari Allah. Nah, inilah paradigma pertama, berarti ketika kita jiwa takwa semua dari Allah, maka semua milik Allah. Paradigma fujur, ini sudah milik aku, dari alam semesta ini milik aku. Kalau Anda melihat segala sesuatu ini dari Allah, dikit-dikit berzikir. Ini yang bisa menahan, ini kerangka berpikir Bapak-bapak Ibu, kerangka berpikir. Ketika kita melihat alam semesta dikembalikan pada yang satu, maka bentuknya gini, seperti segitiga. Ini dari Allah.
Maka semua maksiat berangkatnya, ini milik aku, ini milik aku, milik Allah. Semua ketaatan, ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Ini saya gambarkan supaya mudah. Ini paradigma satu. Jadi kalau orang berbuat maksiat apapun, dia minum, mabuk, narkoba, dia berzina, terserah saya, tubuh-tubuh saya terserah saya. Dia sama jenis, LGBT, terserah saya, ini tubuh-tubuh saya terserah saya. Karena gak berpikirnya adalah saya. Orang bertakwa Allah, 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 Allah. Sampai ngobrol pun bapak-bapak di dalam obrolan. Jadi saya gini, jadi saya, dikit-dikit saya. Nah, itu fujurnya lebih kuat. Mohon maaf sekali saya tidak ada tendensi apa-apa. Anda selalu menampakkan who am I, siapa saya. Sekarang tuh walaupun statusnya sebagai ustadz, menunjukkan who am I, siapa saya. Udah kenalkan, diekspos, mencari popularitas diri, kerasa itu. Tapi kalau orang yang bertakwa betul, dia tawaduk, malu. Ini kaitannya banyak hal Bapak-Bapak Ibu. Maka orang punya harta dan dia bertakwa, dia tidak merasa punya. Kenapa? Ini milik Allah. Dan kemarin saya sudah berikan ilustrasi gitu kan. Kita punya anak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit, dari Allah kita berusaha mengeluarkan harta sebanyak apapun, ini pun dari Allah, bukan milik saya, enggak ada yang saya miliki. Maka menjadi nafsul mutmainah. Coba, saya sudah habis sekian puluh juta buat anak saya. Lalu emang uang Anda? Itu uang Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini yang harus kita bangun Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah semua. Jangan sampai kita lupa apa yang kita lakukan sekarang ini semuanya adalah karena Allah. Yang kedua satu, karena diri saya. Anda tidak dapat apa-apa. Saya seandainya ngajar, berangkat ke New York. Ya, berangkat ke New York. Jadi imam. Saya imam Masjid Al-Hikmah. Astagfirullahaladzim. Predikat itu bisa menjerumuskan Anda ke neraka kalau Anda bangga who am I. Anda nggak ada apa-apanya. Nothing. Ini milik Allah. Yang menggerakkan Anda adalah Allah. Kalau saya selalu sudah merasakan, saya ini laksana debu. Nothing. Yang meniupkan debu adalah angin. Artinya ketidakberdayaan saya. Allah yang mengirim saya ke sini. Saya juga tidak kenal. Pak Haji Jumaidang berkali-kali telepon, ayo Pak Arvin ke Amerika. Udahlah Pak, saya cari ustadz yang lain. Enggak, tolong berkali-kali. Setelah pertemuan saya 2014. Akhirnya saya balik lagi ke sini 2017. Setelah 2017 telepon Allah mayarham, ya, mudah Allah mengampuni segala dosanya, diampuni segala kesalahannya dan dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Pak Haji Jumaina adalah chairman masjid ini yang wafat karena COVID. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan itu mesti syahid karena dalam hadis ketika mendapatkan musibah seperti ini, bala seperti ini yang disebut dengan virus corona dan wafat, itu jaminannya syahid. Subhanallah, mudah-mudahan beliau syahid. Bolak-balik telepon. Jadi saya datang ke sini itu digerakkan oleh Allah. Allah yang menggerakkan. Saat itu saya juga visanya sudah habis. Dari 2014 sudah habis. Saya apply visa gampang sekali dapat selesai. Orang tolonglah ke sini. Udah punya visa belum? Udah. Saya masih ragu karena saya punya orang tua. Ya udah urusin orang tua. Saya ngomong ke ibu saya, Bu, Arifin mau ke Amerika, boleh nggak? Berangkat. Itu adalah perjuangan seperti ayahmu. Saya langsung nangis, langsung saya cium kaki. Jadi yang menggerakkan itu siapa? Allah. Debu, kita ini debu, nggak ada apa-apanya. Jangan merasa hebat, kita itu nothing. Nggak ada apa-apanya. Disitulah milik Allah, Allah lagi. Ya karena Allah alhamdulillah, dikit-dikit Allah alhamdulillah. Coba lisan kita, dikit-dikit alhamdulillah apa dikit-dikit saya. Coba lihat lisan kita. Ya alhamdulillah ya semua karena Allah, saya sih nggak ngerti. Jadi orang memuji kita nggak ngaruh, orang menghina kita pun nggak ngaruh. Saya dihina, dibenci nggak masalah, yang penting saya kesini mengabdi. Ada yang memuji saya nggak ada masalah, nggak ngaruh buat saya. Anda menghina, memfitnah, nggak ngaruh buat saya. Ada Allah yang melihat saya nggak butuh penilaian Anda. Begitu. Caranya gimana? Cara yang tadi. Apa yang kita lihat kembali pada Allah? Ya Allah, saya bisa tinggal di masjid ini. Ya Allah. Subhanallah. Orang nggak boleh ke masjid, lockdown, saya disuruh di masjid doang. Baca Quran, sholat, dan zikir. Ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi kita lihat, ya Allah karena engkau ya Allah, ini milik engkau, gara-gara engkau ya Allah. Semua gara-gara Allah, jangan, saya, jangan. Nanti kelihatan fujurnya. Jadi fujur itu bisa dilihat sebetulnya. Kenapa? Sejauh mana Anda bersaya-saya, sejauh mana saya berallah-Allah. Dikit-dikit Allah, alhamdulillah, ya Masya Allah. Lihat makanan, Masya Allah, subhanallah, ya Allah.
Sama yang musibah, qadarullah ini sudah ketentuan Allah yang kita terima. Semua Allah dikit-dikit Allah. Berarti orang itu selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Subhanallah. Ini nih paradigma yang kita ngerti. Jiwa kita harus kita potret, Bapak-Bapak Ibu. Baik, ini paradigma kedua. Kita paradigma satu dulu ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu, cobalah lihat lisan kita dalam banyak berzikir, bersaya-saya atau berallah-Allah. Ingat kata-kata saya, bersaya-saya. Lihat, ketika Anda tampil di depan orang, bersaya-saya atau berallah-Allah. Saya sebetulnya jujur, saya malas untuk syuting gini, lebih pakai suara aja. Gambarnya bukan saya, tapi gimana lagi yang enggak apa-apa lah, karena tuntutan zaman gitu kan. Kalau saya disuruh, saya sebetulnya nggak mau gitu kan. Karena hati saya takut akhirat saya tuh rusak gitu. Dan sekarang banyak orang maunya show off. UMI, tampil, aduh ngeri. Kenapa? Nanti di akhirat akan nampak gitu. Maka itu ada dialog singkat, walaupun ini hadisnya tidak level saya, tapi saya ini menjadi sebuah dahsyat gitu kan, bisa dijadikan sebuah perumahan hidup. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, saya mau tahu ikhlas itu apa sih? Anda juga nggak tahu. Anda tanya dulu ya kepada Allah. Tanya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dikasih tahu juga sama Allah. Itu adalah rahasia antara hambaku dan aku. Ada yang tahu. Jadi Anda nggak boleh mengatakan, Bapak-Bapak Ibu, alhamdulillah dengan ikhlas saya tulus bantu Anda, saya tulus ikhlas. Nggak bisa, hanya Allah yang tahu. Tulis di sini. Subhanallah. Atau Anda ngejudge orang lain, itu kagak ikhlas. Dia nggak tahu kita, itu urusan Allah. Nabi nanya ke Jibril juga nggak tahu. Ente tahu dari mana kamu? Wah ini. Maka itu ini keikhlasan akan tumbuh ketika ini milik Allah. Berarti Anda punya. Nol. Baru kita paham kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Tidak ada yang aku agungkan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah, dibesarkan, disucikan. Nah kalimat disucikan, dibesarkan, disembah, diagungkan. Itu nama ilahun. Masuklah namanya tauhid uluhiyah. Hanya Allah saja yang disembah. Hanya Allah saja yang dibesarkan. Hanya Allah saja yang disucikan. Hanya Allah saja. Hanyalah. Ini namanya tauhid. Kalau Anda membesarkan diri saya, besarkan diri saya lagi. Maka itu komunitas-komunitas Islam tidak bisa bersatu. Kenapa? Bersaya-saya. Antara partai Islam nggak bisa bersatu. Ormas Islam dengan ormas Islam nggak bersatu. Semua kenapa? Karena mereka bersaya. Ormas ini harus lebih hebat daripada ormas ini. Wah, semua merasa hebat. Yang dibesarkan adalah bendera masing-masing. Padahal yang dibesarkan adalah bendera la ilaha illallah, itu harusnya. Kenapa tidak bisa bersatu orang? Karena akidah tentang tauhid uluhiyahnya lemah. Kenapa tauhid uluhiyahnya lemah? Karena tauhid rububiyahnya lemah. Ustaz nggak ngerti tauhid rububiyah. Yang mencipta Rabbun adalah Allah, yang memiliki adalah Allah, mengatur adalah Allah. Maka yang dipuji adalah Allah, itu ilahun. Ilahun adalah yang disembah. Ilahun adalah yang dibesarkan. Ilahun adalah yang disucikan. Ilahun adalah yang diagungkan. Begitu caranya. Tauhid uluhiyah yang hanya dibesarkan, disembah, diagungkan hanyalah Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah yang mencipta alam semesta adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Pakai alam semesta di sini. Baru kita paham dalam diri kita kalau ada tauhid uluhiyah di sini, tauhid rububiyah ini semua dari Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, maka yang dibesarkan Allah. Allah dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Tolong Bapak-bapak Ibu-ibu dalam berbicara biasakan dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Jangan biasakan dikit-dikit saya. Ini pondasi pertama. Saya akan bicara pondasi kedua, paradigma kedua, Bapak-bapak. Mudah-mudahan ini karena kita di sini adalah pagi hari, ya. Jadi alhamdulillah waktu cukup leluasa. Mungkin sudah buka puasa di Indonesia. Dikit lagi buka puasa, Bapak-bapak Ibu. Kita masuk pondasi yang kedua, ya. Dan insya Allah paradigma kedua dahsyatnya luar biasa. Kan ada dua, Allah dengan hari akhirat. Pondasi kedua adalah, kita lihat, paradigma kedua adalah paradigma visioner. Semua tindakan preventif, tindakan penjaga itu pasti berangkat dari akibat. Start from the end, mulai dari akhir. Akibatnya begini, harus begini. Bagaimana kita melatih dalam kehidupan kita sehari-hari, fokus pada perbuatan, itulah kerangka berpikir orang bertakwa. Fokus pada akibat, maka kerangka berpikir Bapak Ibu. Apa yang kita lihat dalam perbuatan, kita fokus pada yang besar, yaitu akibat. Jangan fokus dalam perbuatannya, tapi akibatnya. Akibat ada dua, kalau nggak baik atau buruk. Yang menyebabkan surga atau neraka. Maka berdoanya gini nih. Ya Allah, berikan aku amalan yang baik.
Tidak ada satupun yang bisa membimbing aku kepada amalan yang baik, segala kebaikan kecuali Engkau. Lindungi aku dari segala yang buruk. Tidak ada satupun yang bisa melindungi aku dari keburukan kecuali Engkau. Berarti kita bicara buruk dan baik. Buruk dan baik itu akibatnya nanti bagaimana? Maka kerangka berpikir orang yang bertakwa adalah melihat perbuatan, bukan perbuatan yang dilihat, ini akibatnya itu apa? Buah dari perbuatan itu apa? Subhanallah. Buahnya, Anda baca Quran lagi, lama banget lagi. Ngantuk lagi. Akhirnya tidak termotivasi. Tapi Anda lihat, Masya Allah, satu huruf dihitung 10. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan dilipat kali gandakan. Itu berapa juta kebaikan. Saya baca, semangatnya luar biasa. Oh ternyata orang yang dicintai oleh Allah, orang yang membaca Al-Quran. Oh ternyata keberkahan Ramadan karena Al-Quran. Saya baca, semangat baca. Karena apa? Akibatnya akan menjadikan, berbacalah Al-Quran. Sungguh akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Dia akan menolong kita. Nanti saya tidur di kuburan sendiri, hidup di kuburan sendiri, di alam barzah. Apakah dengan istri saya ikut, suami saya ikut? Enggak. Sekarang suami Anda meninggal dunia atau istri Anda meninggal dunia. Apakah Anda mendampinginya? Mungkin bapak-bapak ibu ada yang meninggal suaminya atau istri. Apakah Anda mendampingi? Tidak. Anaknya mendampingi, hartanya pun tidak. Yang mendampingi kita adalah bacaan Al-Quran kita. Bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu, berpikirlah kepada akibat. Maka ketika kita melihat akibat perbuatan saya dalam sholat, buahnya gini, saya harus terbaik. Ini menentukan kebahagiaan saya dunia dan akhirat. Bismillah yang terbaik. Allah. Hati-hati Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Hati-hati karena di sini akibatnya luar biasa. Jadi fokus jangan pada perbuatan, tapi fokus pada akibat segala sesuatu. Ini yang disebut dengan bicara tentang akhirat. Kenapa saya kasih titik-titik kecil perbuatanku? Ini kecil, hanya kenangan. Bapak-bapak ibu, di dunia ini akan hanya menjadi kenangan semua. Nanti di akhirat, dunia hanya menjadi kenangan cerita, kenangan sekejap mata. Cuma sekejap mata. Lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kayaknya baru kemarin tuh, baru tadi pagi, dari sore. Di akhirat begitu, padahal kita udah usahanya umur 100 tahun gitu. Kayaknya baru kemarin pagi, baru tadi pagi saya hidup, sekarang dari sekarang udah sore, sekarang kan seperti itu. Jadi nanti di akhirat Bapak, semua yang di dunia yang kita tinggalin itu hanya kenangan, kenangan cerita sekejap mata, dan akhirat adalah nyata serta abadi. Bapak Ibu kemarin banyak sekali, Pak Arifin, saya mau ke Mentawai, ayo ke Mentawai. Nah saya tanya ke Mentawai, berapa biayanya? Sekitar 8,5 juta biayanya. Terus bawa pakainya berapa, atur aja lah. Berapa lama? Paling cepat seminggu atau 8 hari. Oke. Bisa lebih kurang dari itu bisa nggak Pak Ustadz? Nggak bisa, karena tergantung lautnya. Kalau di darat kita bisa naik mobil kapan aja pulang, ini laut. Karena ada berangkat dengan saya ke Mentawai, mau bawa tas bawa cuma 8 hari. Ya. 2 tas cukup, 1 ransel, yang 1 mungkin atas agak besar. Tas biasa, dikasih plastik karena kita akan lewat sungai, lewat laut dan seterusnya. Apalagi kalau hujan, naik sampan hujan, pasti kena tuh, nggak pakai atap. Nggak pakai atap besar. Nah, karena kita nanti di tengah hutan tuh ada ranting-ranting kita harus begini, ada ranting lagi kita harus tunduk kepala kita, karena sampannya di sini ada banyak pohon-pohon nerobos. Karena kita nerobos sekitar 8 jam di sungai. Kalau hujan ya kita hadapin. Mau dia mau nggak mau. Nah Anda berapa bawa pakaian? Ya cukup 2. Nggak mungkin Anda bawa 20 koper, ngapain? Anda berhitung, saya berarti 8,5 juta. Saya kalau ke Mentawai, saya kalkulasikan jajan dengan makan, taruhlah 10 juta lah gitu kan. Kemudian saya harus bawa permen, bawa makanan, bagi-bagi orang-orang Mentawai. Oke, prediksi saya siap 15 juta. Oke, saya berangkat 15 juta. Cukup Anda 15 juta, cukuplah dengan makannya ngasih. Lebih kali. Nah, kenapa Anda cukup? Karena cuma sebentar. Maka semua yang sebentar bekalnya sedikit aja. Saya ke Amerika ya cukup dengan 2 tas sudah selesai. 1 tas juga cukup. Karena waktu itu ada titipan banyak, 1 tas lagi titipan semua. Udah bawa aja. Kok sedikit bawa pakaian? Nah, cuma sebentar di sini. Semua yang sebentar cukup bekalnya sedikit. Kecuali Anda pindah rumah gitu kan. Anda nggak mungkin ke Mentawai bawa tas, bawa ini, bawa beras, bawa ngapain? Bawa semen, bawa batu, ngapain? Bawa bangun rumah gitu. Kan rumah kita di Jakarta. Udahlah.
Tapi kalau Anda pindah rumah dari Jakarta, saya pindah rumah nih ke Bogor, itu satu truk, belum lagi TV, belum lagi apa kasur, belum lagi lemari. Wih, satu truk, 2 truk, 3 truk baru selesai. Semua 4 truk berandai-andai. Bawanya banyak banget. Iya, karena Anda permanen. Jadi bekal yang permanen itu harus lebih baik daripada bekal yang sebentar. Buat apaan? Anda kadang-kala dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua barang-barang yang mahal. Ini bajunya mahal, jasnya mahal, jamnya mahal. Terus ini lagi emas sebelah. Halo, dibawa kemana itu? Itu akan summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua serba mahal, padahal ini temporal. Kenapa Anda tidak cari bekal yang akibat yang lebih dahsyat, yaitu tentang akhirat? Maka orang bertakwa berpikir akhirat menjadi ringan. Maka kemarin kita terangkan ayat Al-Qur'annya ketika orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah ketika obsesinya adalah akhirat. Dan inilah Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Allah la tajal dunya akbar hammina wala mablagha ilmiah. Jangan kau jadikan dunia ini obsesi yang besar buat kami. Subhanallah. Waktu saya kuliah tahun 89 dikirim oleh Oki Universitas Universitas Islam, saya waktu itu ngambil filsafat di Zaitun University. Kemudian ada teman, Arvin kerja di mana? Di negara X. Kemudian dia tahu cara kerja saya karena saya pernah kerja depan dengan dia. Oh, ini bagus, di kontak bagus. Waktu itu saya ditawarin, kerja gajinya 3.000 US buat ente. Buat ente saya janji. Karena dia udah ngeliat cara kerja saya. Saya bilang, kerja nyari ilmu. Kerja nyari ilmu. Saya nggak mau. Diiming-iming kayak apa, saya nggak mau. Saya nuntut ilmu. Ilmu itu nyari ilmu juga nanti ujungnya nyari duit, gitu. Enggak, saya enggak. Saya nyari ilmu dulu. Saya belajar filsafat itu. Kemudian saya belajar lagi, pindah ke Constantine University. Gitu. Ambil Islamic Studies. Jadi ketika kita, harta dunia. Ketika Anda fokus pada dunia akbar hamina wala mablagha ini sebagai obsesi yang besar, Anda akan jadi susah. Kenapa? Dunia cuma lewatin doang, lihat akhirat. Maka orang melihat dunia ini hanya jembatan untuk menuju akhirat, jembatan doang. Kita berbuat baik cepat-cepat, jembatan untuk sampai kepada akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana-mana jembatan itu ditinggal. Ada nggak orang bangun rumah? Saya akan bangun rumah di mana? Di jembatan. Diketahui orang, jembatan dilewatin doang. Di dunia itu kita lewatkan dan kita menuju kepada akhirat. Maka orang bertakwa melihat dunia serta aslinya ada akhirat. Subhanallah. Anda punya harta ditaruh di jalan Allah. Di jalan Allah. Ya, itu sekaya-kayanya Anda punya duit banyak, makan udah kenyang. Makan lagi. Alhamdulillah. Makasih. Cuman gitu doang. Dah selesai. Anda punya harta banyak, rumah mewah besar. Kanan kiri halaman, belum lagi kolam renangnya, belum lagi lapangan golfnya. Saya pernah melihat rumah, Allahu Akbar, gede banget. Lapangan golf buat latihan golfnya ada kolam renang besar sekali. Terus ada playgroundnya buat anak-anak, ada pasir gitu, ada perosotan. Allahumma sholli ala Muhammad, subhanallah, tabarakallah. Yang di pikiran saya tahu nggak? Ini nanti pertanggungjawaban di akhiratnya berat banget nih kan. Sejengkal tanah aja ditanya sama Allah. Ini gimana ceritanya nih? Ditanya semua. Pikiran kita, mungkin mereka, mungkin ada orang yang menunjukkan, nih lihat harta saya banyak nih. Saya ketika menunjukkan hartanya banyak, kasihan sekali. Di pikiran kita kasihan, dia menunjukkan, nih saya nih, bersaya-saya. Saya ini punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Jadi suatu hari saya lagi makan di Mekah, di restoran hotel, biasalah kalau kita ke Mekah kan pasti kita di hotel, kita bolak-balik ke masjid. Terus Arvin di sini, duduk sini, ngobrol. Oh ya Pak, ya, ngobrol. Dalam hati saya ini Bapak ini kayaknya nggak pernah ikut manasik gitu, manasik umrah haji gitu. Arvin tinggal di mana? Di daerah ini Pak. Di jalan situ lurus sebelah kiri kan, itu ada pom bensin, itu punya saya. Paradigma 1, ingat paradigma 1. Saya punya perkebunan jati sekian ribu hektar. Saya punya hotel ini punya saya punya SPBU bersaya-saya. Pertama, paradigma pertama adalah ini milik Allah, itu orang bertakwa. Paradigma fujurnya ini milik saya, ini pertama ya. Sekarang paradigma yang kedua adalah ini milik dalam hati saya, ya Allah kasihan banget. Menurut dia, supaya Arvin tahu, saya ini orang kaya. Menurut saya kasihan, kenapa kasihan? Harta ini akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Semua ditanya, bebannya akan berat sekali. Kecuali Anda wakafkan itu, sekian ribu hektar, semuanya ini untuk urusan
dakwah Islamnya untuk anak yatim, untuk mentawai, untuk apa di mana saja. Kan gitu caranya. SPBU 1 setengah harinya adalah untuk dakwah, setengah harinya untuk perusahaan kita. Bisa di kita Anda wakaf. Wah, gitu caranya. Apa kayak namanya? Atau pernah Anda wakafkan, Anda makan sehebat apapun, makannya segitu aja. Saya makan tuh ya Allah dicipta bersaya-saya. Ini namanya orang yang merasa dunia. Padahal ini adalah ada akhirat. Gitu. Ketika Anda melihat harta Anda, lihatlah ini adalah cuma sebentar. Harta kita cuma sebentar adalah menuju kepada akhirat. Akibat perbuatan ini. Nah, biasakan melihat dunia, hati dan pikiran kita adalah akhirat. Biasakan. Baik. Maka paradigma kedua adalah fujur, tidak memikirkan akibat. Fokus pada perbuatan. Walaupun sholat. Duh, sholat lagi. Lama banget ini. Orang yang mengatakan, ini adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bekal akhirat saya. Dia pelan-pelan, hati-hati. Begitu. Ini berbicara tentang akhirat. Maka itu ketika kita melihat segala sesuatu harus dengan paradigma takwa. Gitu kan. Saya tidak akan bahas. Ya, jadi bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa kita cukupkan. Ada dua paradigma. Segala sesuatu yang kita lihat, kembalikan pada Allah. Segala sesuatu yang kita lihat, ini cuma sebentar. Semua, ingat kematian. Maka, pertama, rasakan selalu bersama Allah. Caranya gimana? Apa yang kita lihat, kembalikan pada Allah. Semua. Yang kedua, rasakan jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Ketika kita ingat kematian, mau bawa apa? Secantik apapun, setenar apapun, dia tenar pas lagi tenar-tenarnya meninggal. Ada nggak seorang penyanyi, bintang Hollywood meninggal, jreng, ada. Atau pemain basket di Amerika meninggal, selesai. Apa yang Anda bawa? Popularitas sendiri, tidak ada yang kita bawa. Lihatlah bahwasanya dunia ini sementara. Kalau udah sementara, obsesi kita akhirat, terjadilah ketakwaan yang luar biasa. Nah, karena ini rasa bapak-bapak ibu-ibu, maka nanti saya ajarkan bagaimana tentang mengingat akhirat setiap saat. Nanti episode selanjutnya. Saya rasa itu saja dulu. Ya. Selamat berbuka puasa yang di Indonesia. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum, Allah mengabulkan semua, menerima semua amal ibadah kita. Ya. Selamat berbuka puasa kawan-kawan kita, saudara kita, kerabat kita yang ada di Indonesia. Dan kita di sini melanjutkan terus kajian, ada tanya jawab. Supaya lebih interaktif, mudah-mudahan kacamata takwa kita sudah punya. Rangka berpikirnya sudah tahu. Melihat sesuatu, kalau Anda tidak mengembalikan pada Allah, fujur akan masuk. Kalau Anda mengembalikan pada Allah, ini takwa akan masuk. Anda melihat anak Anda, ya Allah ini milik engkau titipkan anak ini. Takwa akan bahas. Anda punya harta, ya Allah, Anda punya makanan. Masya Allah, subhanallah. Kita makan. Saya nggak beli, ada yang datang bawa makanan ini. Subhanallah, saya makannya alhamdulillah Allah, engkau menghadirkan ini. Subhanallah. Jadi segala sesuatu kembali pada Allah, takwa. Ini enak banget tuh makan. Lupa bahwa ini dari Allah, berarti kerangka berpikir takwa hilang. Sampai pun kita makan, wa qina adzabannar, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab, ujungnya wa qina adzabannar, menunjukkan bahwasanya ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Makan aja ingat mati, bayangkan. Makan. Nanti kita akan bahas bagaimana setiap saat selalu ingat kematian, tentang akhirat. Kalau tentang Allah sudah jelas, tentang akhirat gimana Ustaz? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kris. Ya, jazakallah khair Ustaz Arifin, Masya Allah. Pembahasan antum semakin lama semakin dalam nih Ustaz. Alhamdulillah, Anas semakin mengerti ya, insya Allah, karena banyak contoh-contohnya, insya Allah. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya, ya silahkan di-unmute sendiri. Di-unmute sendiri. Ya, tafadhol semuanya, boleh. Silakan Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, dengan siapa ini Bu? Kenalkan, nama saya Reti, saya dari Ottawa, Kanada. Jadi saya udah beberapa Kok tahu ada acara ini Bu? Ada teman yang kirim, jadi ada teman yang kirim link, kemudian saya ikutin sudah 3 hari ya Pak selama puasa ini. Alhamdulillah saya sedikit mendapat gambaran apa itu takwa, apa itu merasakannya seperti itu. Hanya ada yang tadi mengganjal dan saya itu ingin
berbicara, karena selama ini doa saya itu kalau meminta doa untuk dimudahkan segala urusan. Dan mengacu dari yang Pak Ustadz sampaikan, bahwa itu seperti merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang saya bertanya kepada diri saya sendiri, karena Allah ingin memudahkan sesuatu segalanya untuk kita. Nah, jadi selama ini doa saya itu merasa bahwa itu doanya yang salah. Jadi apa? Bukan. Seperti apa? Yang salah adalah kata-kata, ya Allah, mudahkanlah urusan aku, itu betul. Jangan engkau persulit. Nah, kata-kata jangan engkau persulit. Oke. Sir wala tu'assir. Ini jadi doa yang merebak di mana-mana. Ya Allah, mudahkan, jangan engkau persulit. Astagfirullahaladzim, Allah tidak pernah zalim. Yang benar gimana Ustaz? Nih lihat, ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Tidak ada kemudahan kecuali dari engkau. Itu betul. La sahla illa ma ja'altahu sahlan. Itu betul. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kasih kemudahan ya Allah. Tidak ada kemudahan kecuali dari engkau. Betul itu. Oh, berarti kalau misalnya Adalah, ya Allah, jangan engkau persulit. Jangan engkau persulit, seakan-akan judgment kepada Allah. Dan ini yang salah. Gitu. Karena kan ada di dalam doanya sendiri, seperti misalnya jangan engkau bebankan, misalnya jangan engkau bebankan seperti engkau membebankan kepada pendahulu-pendahulu. Berarti kan itu seperti yang saya barusan dengar, ya Allah, ya Rabbi, selama ini saya judge Allah bahwa Allah tidak bisa memberikan yang termudah untuk saya, gitu. Tidak, redaksi itu umat-umat sebelumnya adalah mereka kazzabu bi ayatillah. Mereka mendustakan ayat Allah, melanggar, maka dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dosa mereka. Kaum Samud, orang-orang yang semua kaum Nabi Nuh ditenggelamkan semuanya. Allah, jangan kau hancurkan karena dosa-dosa kami sebagaimana umat sebelum kami, gitu kan. Karena dosanya tidak ada satupun kezaliman Allah kepada hambanya. Itu karena orangnya. Nah, jangan sampai karena dosa aku ini ya Allah. Jadi sebetulnya kesulitan itu karena diri kita. Lihat, ini ada dialog yang luar biasa. Saya dapat video viral berapa tahun yang lalu. Jadi tukang cukur, ini dia ateis. Dia tidak percaya dengan Tuhan. Yang dicukur, dia percaya adanya Tuhan. Yang tukang cukur ngomong gini, di dunia ini nggak ada Tuhan. Yang dicukur, kok gitu ngomong apa kamu? Iyalah, lihat, kalau ada Tuhan, nggak ada orang susah. Kan Tuhan baik, Tuhan kaya, maha kaya, kenapa jadi orang susah? Berarti maka nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, orang semua baik. Dia bingung, jawabnya gimana? Ketika itu orang yang dicukur itu keluar. Ternyata ada orang gondrong di luar. Depan barbershop itu, sini. Kenapa? Ikut saya sebentar, dimasukin. Hai tukang cukur, di dunia ini tidak ada tukang cukur. Mana buktinya? Ini gondrong. Cukur nggak ada yang gondrong, rambutnya panjang gitu gondrong. Kan bingung gitu jawabannya. Kata tukang cukur, dia nggak deket saya. Coba minta mas saya potong. Kita punya masalah, problematika hidup itu karena kita punya dosa. Tadi malam saya dialog di satu lembaga institut sains dan teknologi. Tadi malam kita ceramah di situ. Ada Pak Rektor dan semuanya jajaran itu, kita berbicara tentang pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana musibah ini? Ini karena musibah ini karena murka Allah kepada kita, karena dosa kita, atau karena kecintaan Allah? Tergantung orangnya, beda-beda. Tergantung perspektif kita. Maka itu kalau saya, kesulitan yang saya rasakan itu karena dosa saya, itu saya pegang. Saya kemarin sakit, ini dosa saya, Allah ampuni dosa. Begitu caranya. Walaupun dalam dalil-dalil yang lain, orang-orang yang soleh selalu diberikan ujian-ujian. Saya tidak pakai itu. Kenapa tidak pakai? Karena nanti kegeeran. Maka itu ya Allah. Maka itu redaksi dalam Al-Quran. Man yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, aku akan kasih jalan keluar dan aku akan kasih rezeki di luar dugaan. Ketakwaan kita kepada Allah. Jadi orang-orang terdahulu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina, jangan kau bebankan kepada kami sebagai umat sebelum kami. Maksudnya apa? Udah sebelumnya dibebankan, dihancurkan, dilemparin batu karena kaum Lut kan gitu kan, ditenggelamkan karena kaum Nuh dan seterusnya, balah kisah-kisah ya. Bagaimana sebelum kami engkau hancurkan karena dosa, gitu kan? Sementara kita karena dosa, jangan seperti itu ya Allah, tolong ya Allah, gitu maksudnya. Jadi Allah tidak pernah karena Allah menghancurkan karena Allah, enggak, tapi karena dosa manusia. Allah itu maha baik. Jadi kesalahan itu adalah dalam diri manusia. Maka kita langsung, jangan engkau persulit. Loh, Anda susah,
keputusan, lihat Bapak-bapak Ibu, lihat ini, saya kasih gambaran logika. Ini orang filsafat jadi harus jatuh ke bawah, betul? Jatuh ke bawah, jatuh ke bawah karena gravitasi bumi. Cause and effect, sebab akibat itu dijelas. Sebab akibat hukum jatuh tidak akan ada kalau tidak ada gravitasi bumi. Saya selalu melihat ada dua hal. Kesengsaraan kita karena dosa kita, bukan karena Allah yang salah. Tapi Allah ngasih azab itu kepada kaum Lut, iya karena dosa mereka. Sudah dikasih tahu kaum Lut, jangan begini. Kaum Lut ditenggelamkan, itu karena dosa mereka. Jadi azab itu datang karena ada dosa kita. Iya. Karena azab namanya. Tapi ada musibah, kesengsaraan, itu karena magnetnya, karena cinta Allah ada. Lihatin. Inna min a'udhumil jaza' min a'udhumil bala. Lau ahabballahu qauman ibtalahum fa in radiya falahu wa in sakhata falahu sukh. Pahala yang besar itu dari musibah yang besar. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dikasih ujian lagi, dikasih ujian lagi. Ada dalilnya. Banyak itu dalil juga. Kontradiktif, tidak lihat konteksnya. Apabila dia ridho, Allah akan mencintainya. Kalau mengurut, Allah akan memurka kepadanya. Jadi dilihat konteks, semua karena perilaku kita mau dekat dengan Allah, akhirnya Allah cinta, akhirnya dikasih ujian. Ada datang pada Rasulullah SAW, wanita, mohon maaf sekali, wanita ini tidak cantik, kulitnya hitam, strata sosialnya di bawah, orang miskin, orang fakir, kerjaannya jadi ya nyapu masjid lah istilahnya gitu. Tetapi dia punya masalah yang berat lagi. Apa itu? Dia sakit-sakitan, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya apa? Saya ini sakit. Walaupun kondisi seperti ini nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Gimana? Yang penting sehat. Bukan Rasul. Ya terus doa, minta, pasti dikabul. Namanya Nabi kan sayang banget sama umatnya. Doa. Allah memberitahukan melalui Jibril. Bisa aku kabulkan, tapi aku tidak akan menjamin dia di surga. Selama ini aku jamin dia di surga karena kesengsaraan yang dia rasakan. Subhanallah. Itu Rasulullah memberitahukan kepada orang ini. Tinggal pilih, apakah Anda dijamin surga dengan kesengsaraan yang ada, atau lepas dari kesengsaraan tapi lepas jamin Allah. Biarkan aku seperti ini. Maka nanti di akhirat orang-orang yang ada yang senangnya luar biasa, mereka berteriak bukan karena takut azab Allah, senang, pahala luar biasa, kenikmatan. Kenapa? Karena mereka dulu susah di dunia. Jadi harus kita potret dengan kacamata cinta juga. Itulah dengan iman. Ya, baik Bapak Ibu. Ibu, terima kasih. Ibu Reti. Ibu Reti, terima kasih Ibu Reti. Iya, sama-sama Pak. Yang penting nggak boleh judgement kepada Allah gitu aja. Oh iya, alhamdulillah. Ya, silakan yang lain. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum Ustaz. Salam dengan Ibu Heni ya. Ya Ustaz, sehat Ustaz. Ibu azan belum di Indonesia? Udah buka puasa, alhamdulillah. Ustaz mau nanya nih, membangun rasa bersama Allah itu kan harus terus suaranya ini ya, nabrak ada apa ya? Hilang-hilang Ustaz. Terus enggak, terus ya. Nah kan harus terus dilatih gitu ya. Ada kalanya misalnya kita sholat pengen khusyuk, rakaat pertama bisa, rakaat kedua bisa, terus setelah itu kayak lepas, tiba-tiba ingat apa gitu. Nah itu gimana tuh supaya ngebangunnya rasa itu bisa continue terus, konsisten terus gitu Ustaz. Pertanyaan Ibu adalah pertanyaan sahabat Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, dan ini sangat terkenal sekali yang pernah saya terangkan beberapa hari sebelum ini kan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW ada orang mendapatkan dalam sholatnya al-ushr, dapat 1/10, tusuk, ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 1/7, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/5, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang dan seterusnya, dapat setengah. Jadi orang itu tergantung kedekatan hati dia dengan Allah. Loh kalau Anda blas tidak ingat Allah, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, habis ini makan ini, makan enak nih. Ini saya makan minum ini. Ingat Allah bisa jadi 0. Tanyanya gimana? Ini kan problem. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Ibu dari sahabat kepada Rasulullah SAW, sama ini. Ketika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana solusinya? Rasulullah mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Jadi latihan konsentrasi itu dalam sholat sunat.
Banyak sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi. Ini memperkaya kita dalam rasa. Kayak kita dalam merasa. Coba sekali-sekali sholat sunatnya agak diperpanjang. Satu ayat kita panjangin lagi, bisa sampai 100 ayat. Keren. Semakin kita dekat dengan Allah. Nggak hafal Ustaz, bawa Quran begini. Nggak apa-apa. Berbanyak. Akhirnya nanti kita luar biasa Bapak-Bapak. Anda punya daya konsentrasi yang tajam sekali. Tajam. Dan yang dasar lagi nanti akan Anda rasakan flash of mind. Percikan-percikan ide dari Allah. Oh begini. Ada yang bimbing tanpa Anda sadari. Dahsyat. Itu tuh udah susah. Itu udah akhirnya Allah. Maka ittaqu farasatul mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati kamu dengan zaman firasat orang beriman. Dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu. Baik, yang lain. Jadi memperbanyak salat sunnah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Kris? Pak Kris? Ya. Sudah Pak? Ya udah. Oke. Kita tutup. Oke. Jazakumullah khairan ya buat Bapak Ibu yang telah menghadiri pengajian ini. Insya Allah kita ada pengajian nanti sore sebelum buka. Insya Allah kita jam berapa Pak nanti sore? Jam 7 aja lah supaya waktunya 7, juga ya. leluasa saya. Ya, jadi yang kemarin ada daftar 7.15 kita ganti jam 7 aja karena ini banyak sekali yang harus disampaikan oleh Pak Arifin. Jadi kita ketemu lagi kurang contoh, saya nanti akan kasih contoh yang banyak dari cerita-cerita kisah-kisah orang soleh gitu. Siap. Ya, jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi jam 7. Jam 7 waktu sini, waktu Amerika di Indonesia jam 6 sore. 6 pagi di sana. Dan besok insya Allah kita ada. Ya, dan besok pagi kita ada satu lagi untuk hari Ahad itu jam 5.30 pagi dan jam 4.30 sore di Jakarta. So insya Allah bisa kita ketemu lagi dan hari ini juga. Oke, silakan tafadhol Pak ditutup. Baik Bapak-Bapak Ibu, sebentar kita doa yuk buat saudara-saudara kita yang sakit. Ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ada di New York ini ada Bu Ade, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya ya, disembuhkan. Karena sudah masuk rumah sakit, saya tadi bicara sebentar dengan Pak Jaja udah pakai mesin gitu kan. Karena ada kesulitan dalam pernafasan. Mudah-mudahan Pak Tode juga, Bang Reza dan yang lainnya gitu, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah ya, disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna hanya dari Allah. Yang sudah wafat, apalagi Pak Haji Jumena ya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, di dalam kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jinan, dan dia adalah statusnya adalah syahid. Pasti manusia punya dosa, diampuni. Pasti manusia punya kebaikan, dilipat kali gandakan. Dan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan Bapak Ibu please, lihat segala sesuatu, balikan kepada Allah. Dan lihat segala sesuatu, itu hanya sementara, akan ada kehidupan akhirat. Pegang dua hal itu, insya Allah kita akan bertakwa, sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم. لك الحمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد يا الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك الذي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا الله.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, bapak ibu kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan umat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang telah meninggalkan kami, ya Allah, dari kerabat kami, keluarga kami, ampunilah segala dosa-dosa yang jadikanlah kuburnya adalah raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, bagi mereka yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah. Nas'alul azim rabbal arshil azim ayyashfiyahum. Nas'alul azim rabbal arshil azim ayyashfiyahum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadir saqaman. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذريتنا على دينك وطاعتك. على دينك وطاعتك يا الله. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, agar selalu berpegang teguh pada agamamu dan ketaatan padamu, ya Allah. Kuatkanlah jiwa takwa kami. Jadikanlah mata kami melihat segala sesuatu, mengembalikan kepada Engkau yang satu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhirat sebagai obsesi kami, dan Engkau jadikan dunia sebagai harapan yang besar bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang bisa membimbing hati kami hanyalah Engkau. Kami mohon segala kebaikan, tidak ada satupun yang mampu menggiring kepada kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepada kebaikan kecuali Engkau, ya Allah. Lindungilah kami dari segala kejelekan dan keburukan. Tidak ada satupun yang mampu melindungi kami dari segala keburukan dan kejelekan kecuali Engkau, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang saleh, yang selalu mengingat Engkau baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, yang selalu merasakan hati ini selalu bersama Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.